Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ainia Nika Saputri, dan rekan saya, Muhammad Nasi Amin, Elsa Silviana Solihah, Dava Ramzi Syah Alam, dan Adinda Syafira Widodo. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai cardinal utility, totals, average, and marginal utility, demand, and utility. Materi pokok bahasan terdiri dari total utility, average utility, marginal utility, consumer surplus, demand derivation, dan individual to market demand. Materi yang pertama yaitu cardinal utility. Perlu kita ketahui bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku seorang konsumen dalam mengeluarkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa waktu, tenaga, dan uang, dalam rangka memperoleh barang maupun jasa yang mereka inginkan untuk mencapai kepuasan. Teori tentang tingkah laku konsumen ini dijelaskan dengan teori kegunaan atau utility yang menyebabkan seseorang mau membeli barang. Salah satu teorinya yaitu cardinal utility. Cardinal utility adalah pendekatan mengenai tingkat kepuasan konsumen yang dapat diukur dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Teori ini digunakan oleh aliran klasik dan disebut dengan teori klasik. Tingkat kepuasan seorang konsumen dapat terdiri dari beberapa konsep, yaitu totals, average, dan marginal utility. Yang pertama yaitu totals utility. Total utility adalah total kepuasan yang diperoleh konsumen setelah mengonsumsi barang atau jasa tertentu. Semakin banyak barang yang dikonsumsi pada suatu persatuan waktu, semakin besar pula kepuasan yang diperoleh. Sampai pada suatu titik tertentu, total utility akan mencapai tingkat yang maksimum. Apabila sudah mencapai maksimum masih menambah jumlah barang yang dikonsumsi, maka justru tambahan jumlah barang ini akan mengurangi besarnya total utility yang sudah maksimum tersebut. Dengan kata lain, akan menurunkan tingkat kepuasan yang dicapai. Yang kedua yaitu average utility. Average utility adalah nilai guna rata-rata yang diperoleh dengan membagi utilitas total dengan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu marginal utility. Marginal utility merupakan peningkatan kepuasan seorang konsumen karena mengonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Kebanyakan barang dan jasa memiliki kegunaan marginal yang terus menurun. Artinya, saat konsumsi suatu produk meningkat, nilai guna tambahan yang diperoleh dari tiap unit tambahan akan turun secara bertahap. Nah, dalam hal ini, konsumen dikatakan mempunyai kepuasan marginal yang menurun ketika ia semakin merasa puas dengan mengkonsumsi produk itu. Jadi, nilai guna marginal lah yang menentukan apakah sesuatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau rendah. Gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional tersebut dikenal sebagai the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang terus menurun. Hukum ini dikenal sebagai hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 terjadi jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal akan semakin berkurang. Bahkan, bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Contohnya, yaitu apabila seseorang yang kehausan disediakan 8 gelas air untuk diminum, maka gelas pertama akan terasa tinggi kenikmatannya, yaitu misalnya senilai 10. Selanjutnya, gelas kedua mulai berkurang kenikmatannya menjadi 9 dan akan terus berkurang dan pada akhirnya bertambahan kepuasan yang diperoleh menjadi negatif. Grafik berwarna biru menunjukkan marginal utility yang terus menurun, sedangkan grafik berwarna oranye menunjukkan total utilitas yang meningkat hingga mencapai titik kepuasan dan kemudian menurun. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwa pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhannya hingga sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang mendekati sama dari masing-masing pemenuh kebutuhannya. Contohnya yaitu Anton seorang mahasiswa yang setiap bulannya menerima uang kiriman untuk biaya hidup. Dengan uang saku tersebut, ia akan berusaha memenuhi seluruh kebutuhannya hingga dicapai kepuasan yang seimbang atau mendekati sama di antara masing-masing kebutuhannya.
Misalnya untuk makan dan minum dengan nilai kepuasan 7, alat-alat kuliah atau alat belajar dengan nilai kepuasan 6,5, untuk kebutuhan komunikasi dengan nilai kepuasan 7, untuk transportasi dengan nilai kepuasan 6, untuk jajan dan hiburan dengan nilai kepuasan 6, dan sisanya untuk menabung dengan nilai kepuasan 6,5. Selanjutnya yaitu consumer surplus. Consumer surplus atau surplus konsumen adalah nilai harga yang akan dibayarkan oleh konsumen dikurangi dengan harga yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Surplus konsumen menghitung nilai manfaat yang diperoleh oleh konsumen terhadap pembelian barang atau jasa tersebut menurut penilaian dari konsumen. Semakin rendah harga yang dapat diperoleh, maka semakin besar pula nilai surplus konsumen yang didapat. Rumus dari consumer surplus atau surplus konsumen yaitu setengah dikali QD dikali delta P, di mana delta P adalah harga maksimal yang akan dibayarkan oleh konsumen dikurangi dengan harga pada titik equilibrium, di mana pada contoh ini yaitu 30 dikurangi dengan 18 dikali dengan 20, kemudian dibagi 2, di mana mendapatkan nilai sebesar 120.
Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah permintaan turunan atau demand derivation. Menurut Gillarso, permintaan adalah jumlah dari suatu barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama, atau ceteris paribus. Dikatakan bahwa hukum permintaan atau the law of demand yang dimana kuantitas barang yang diminta untuk suatu barang berhubungan terbalik dengan harga barang tersebut. Artinya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa akan semakin tinggi tingkat permintaan akan barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, apabila harga atau jasa tersebut semakin tinggi, tingkat permintaan akan barang atau jasa tersebut akan semakin rendah. Maka, analisis permintaan akan suatu barang atau jasa erat kaitannya dengan perilaku konsumen. Kemudian, permintaan turunan atau demand derivation. Permintaan turunan adalah permintaan akan faktor produksi yang tergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor atau sumber daya tersebut. Maksudnya, permintaan turunan suatu barang terjadi jika permintaan akan suatu faktor produksi disebabkan oleh permintaan akan barang jadi yang dihasilkan oleh faktor tersebut. Salah satu contohnya adalah korelasi antara permintaan komputer dengan permintaan microchips. Di dalam penjualan pasar, kita mempunyai peningkatan permintaan terhadap komputer yang dimana komputer di masa sekarang sangat dibutuhkan oleh berbagai instansi perusahaan untuk pengembangan teknologi suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan akan mengkonsumsi lebih banyak komputer sehingga menyebabkan permintaannya meningkat. Di sisi lain, hal itu mempengaruhi terhadap permintaan bahan baku atau bahan dasar produksi suatu komputer. Contohnya, microchips. Permintaan microchips tentu akan meningkat. Hal ini dikarenakan pembuatan komputer dalam jumlah banyak akan membutuhkan microchips juga dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, peristiwa seperti itu yang dimaksud sebagai konsep dari permintaan turunan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu individual to market demand atau permintaan individu terhadap permintaan pasar. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu makna dari permintaan individu dan permintaan pasar. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu. Dengan kata lain, permintaan pasar merupakan permintaan secara keseluruhan atau akumulatif para konsumen-konsumen yang ada di pasar. Teori permintaan yang berada di dalam lingkup konsumen berfokus pada kuantitas komoditas yang diminta dalam periode tertentu dan akan meningkat jika 1. Harga berkurang, 2. Pendapatan konsumen meningkat, 3. Kenaikan harga barang substitusi, keempat, penurunan harga barang komplementer, dan yang terakhir yaitu peningkatan selera. Sementara itu, kurva permintaan pasar merupakan kurva atau grafik atau penunjuk dari suatu komoditas dari hasil penjumlahan horizontal kurva-kurva semua permintaan konsumen atau individu-individu yang ada di pasar. Kemudian, terdapat 3 grafik yang tertera di layar. Pada grafik yang sebelah kiri merupakan grafik permintaan konsumen A. Sementara pada grafik tengah merupakan grafik dari permintaan konsumen B. Kemudian pada grafik yang sebelah kanan merupakan grafik permintaan pasar dari penggabungan atau akumulatif konsumen A ditambah konsumen B sehingga didapat hasil grafik yang tertera pada sebelah kanan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.